Bapak Ibu saudara-saudari selamat pagi. Saya agak kaget juga membaca survei. Ternyata Indonesia itu adalah pengguna handphone yang paling besar di dunia. Hampir dari seluruh setengahnya penduduk Indonesia dalam survei 187 juta jiwa itu menggunakan handphone, berarti termasuk juga anak-anak ya. Kita paling tidak jumlah jiwa kita 270-an lebih. Dan itu berarti setengahnya lebih, anak-anak pun ikut pakai. Dan yang juga membuat kita tercengang, setiap 3 menit itu orang disurvei membuka handphone. Ini 3 menit udah dibuka dari tadi udah 3 menit, ada yang buka handphone nggak sekarang ya? 3 menit ngecek handphone, 3 menit ngecek handphone, 3 menit ngecek handphone. Saya yakin karena handphone itu sekarang menjadi alat yang sangat atau perangkat yang sangat penting. Semuanya ada di situ, mau bayar pakai handphone, mau ngobrol pakai handphone, dan semuanya seolah-olah pakai handphone. Dan tentu juga sekarang lebih canggih lagi, ada yang namanya aplikasi ChatGPT atau Cici ya. Saya pernah survei tanya sama anak-anak, siapa yang handphonenya pakai ChatGPT? Semuanya pakai. Anak sekolah nih, lagi misal sekolah. Terus saya tanya, kamu percaya ibu guru, bapak guru apa ChatGPT? ChatGPT semuanya. Saudara-saudari, tentu kalau saya juga survei di sini, ya, ibu-ibu, ya, mana ibu-ibu? Suaranya, ibu-ibu lebih percaya ChatGPT apa suaminya? Nah, percaya siapa? Oh, percaya? Oh, ada yang bilang ChatGPT katanya. Ya. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu lebih percaya ChatGPT apa saya? ChatGPT, saya pulang nanti nih. Nggak jadi khotbah saya. Ya, percaya saya ya. Nah, kalau percaya saya lanjutkan khotbahnya gitu ya. Jadi yang namanya aplikasi itu sekarang lebih banyak di handphone, sehingga handphone lebih banyak menggunakan, karena survei membuktikan dengan adanya aplikasi yang canggih-canggih itu banyak anak-anak sekarang PR itu dikerjakan oleh ChatGPT. Mahasiswa pun juga banyak mengerjakan tugas pakai ChatGPT itu ya. Tanya sama semuanya dengan aplikasi itu. Nah, saudara-saudari, tapi yang menarik di handphone itu ya, dari semuanya yang sudah kita bicarakan tadi, ada satu perangkat atau satu tombol yang namanya adalah setelan pabrik ya. Bapak Ibu coba jangan cek sekarang ya, nanti semuanya ngecek yang lain lagi. Setelan pabrik ya. Setelan pabrik itu adalah setelan di mana orang kalau pencet itu keriset semua dan sesuai dengan yang dikeluarkan di awal ketika di pabrik. Biasanya kenapa orang melakukan itu? Yang pertama karena sudah lemot handphonenya, kebanyakan download, tadi ChatGPT kebanyakan, virusnya masuk ya. Lalu kemudian banyak data memori yang lemot yang nggak perlu disimpan, sehingga sudah ada virus, ada data yang nggak penting disimpan, ada aplikasi nggak penting kesimpan juga, yang ngeluarin satu-satu nggak bisa. Lalu ada yang namanya tombol setelan pabrik, di reset ulang dan kalau dipencet akan fresh lagi tuh sesuai dengan dikeluarkan di pabrik itu. Setelan pabrik itu kalau Bapak Ibu lihat ya, saya mencari-cari ada di pengaturan ya, tapi jangan dipakai sekarang, siapa tahu nanti Bapak Ibu datanya masih penting. Tetapi nampaknya orang menggunakan handphone ketika sudah banyak dan lemot, banyak virus, orang sekarang menggunakan setelan pabrik untuk bisa mengatasi solusinya. Virus susah banget ini, kenapa banyak virus, lalu kemudian handphonenya dicari antivirus nggak bisa-bisa, lalu buat yang namanya pengaturan pabrik, pencet tombol itu pasti aman. Jadi abis ini kalau ada yang kena virus nggak beres-beres, pencet itu aja, setelan pabrik ya. Tapi hati-hati, ada data yang nanti pasti kehapus. Saudara-saudari, nampaknya Advent kedua ini saya berbicara mengenai handphone dengan satu kata kunci, setelan pabrik ya. Karena setelan pabrik itu di awal dalam fresh handphone itu diberikan atau dijual, itu kita bisa menggunakan dengan sebebasnya. Dan itu masih fresh, kembali ke awal, dan orang bisa menggunakan itu dengan enak, tanpa lemot, tanpa ada virus.
Nampaknya advent kedua ini kita juga perlu kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik kita itu seperti apa sih? Kalau di handphone kita bisa tahu setelan pabrik itu aplikasinya ini, ada ini cukup. Dan kita bisa tanpa kita kena virus, tanpa kita lemot dan sebagainya handphone kita. Sedangkan kalau di kitab suci, setelan pabrik kita itu seperti apa sebenarnya? Saya melihat dalam kitab Yesaya sangat menarik. Ada gambaran begini, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anak sama-sama berbaring. Anak singa makan jerami, dan anak-anak bermain dekat liang ular tedung. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana yang tadi digambarkan binatang yang saling memangsa, tidak memangsa, rukun makan bersama. Ular yang punya racun berbisa, anak-anak bisa mengulurkan tangannya ke situ tanpa digigit. Ini setelan awal pabrik. Inilah gunung Tuhan, inilah yang disebut Taman Eden, di mana manusia pertama ditempatkan di situ dengan setelan pabrik yang awal itu. Karena banyak virus, lemot, hancurlah itu. Tetapi setelan pabrik itu tetap bisa di-reset, tetap bisa dipencet. Tuhan memberikan harapan itu. Maka dalam kitab Yesaya digambarkan dengan satu gambaran tunggul isai. Tunggul itu tahu Bapak Ibu? Tunggul itu adalah batang pohon. Pohon ada batangnya, sudah ditebang. Kalau pohon sudah ditebang itu tinggal kelihatan batang yang paling bawah. Di situ sudah nggak ada harapan tumbuh. Tetapi batang pohon yang ditebang itu muncul yang namanya tunggul tunas, dan ada taruknya. Taruk itu ada yang namanya daun, bakal tumbuh nanti buah-buahan itu. Itu menunjukkan bahwa setelan pabrik ini kemungkinan masih bisa diusahakan. Tuhan memberikan harapan, ada yang akan memerintah, Mesias, Raja yang dari segala raja akan turun membuat setelan pabrik kembali. Maka dalam Injil ditulis, ada kitab yang dimaksud oleh kitab Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, yaitulah Yohanes, menyerukan di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yang tunggul Isai ini mau datang. Tunggul Isai ini mau memberikan yang namanya riset ulang, setelan pabrik kembali. Lalu dikatakan bertobatlah. Maka hari ini Yohanes dalam Injil ini mau mengajak kita, dari setelan pabrik yang awal, banyak orang datang berbondong-bondong kepada dia untuk diriset ulang. Saya nih dari Yordan, dari Yudea, ada virus banyak, wah banyak download, udah kacau balau, ngelemot segala macam, dibaptis ulang dan bertobat. Artinya kita tidak perlu dibaptis ulang, saudara-saudari. Maksudnya adalah dipencet tombol riset setelan pabrik itu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan suatu yang baru lagi, dibaharui lagi hidupnya. Dan pembaharuan itu fungsinya untuk apa? Untuk membuat yang tadi, gambaran tadi, ada anak singa dengan anak lembu berbaring bersama-sama, anak kecil mengulurkan tangannya di lubang ular, tidak digigit, dan kejahatan hilang. Riset pabrik itu untuk menghapus virus tadi, membuat suatu suasana baru lagi. Ketika kita diajak seperti ini, kita punya gambaran, berarti setelan pabrik itu adalah pertobatan. Maka di Advent ini kita disediakan sakramen tobat, disediakan beberapa hari untuk bertobat. Tetapi tidak cukup, setelan pabrik itu setelah dipencet itu harus menciptakan suasana baru, gambaran baru, harus ada buahnya, yaitu adalah menghapus kejahatan dan menciptakan suasana baru. Kita ingat Taman Eden yang tadi, di mana gambaran itu digambarkan seperti yang damai rukun tadi. Kita ingat Allah memberikan kepada manusia hak untuk mengaturnya. Dan Taman Eden itu ada pada kita juga. Kita diberikan kesempatan lagi untuk menciptakan itu di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Di Advent kedua ini kita diajak bertobat, tidak hanya mengaku dosa selesai, tetapi menghasilkan buah. Ciptakanlah Eden, di Taman Eden itu di dalam keluarga. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi salah sangka, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Disitulah Taman Eden yang baru, hasil setelan pabrik yang awal lagi.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pada kesempatan ini mari kita mohon rahmat Tuhan dan kita berusaha. Kita sudah kebanyakan virus, kita juga sudah kebanyakan download yang tidak penting, banyak memori yang membuat kita lemot dan akhirnya membuat kita juga performa tidak baik. Maka mari kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong Tuhan, buat saya dibuat setelan pabrik seperti semula, supaya kita membuat suatu suasana baru yang lebih baik dalam keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.